Selamat pagi, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama dengan tema Bapa yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita ciptakan suasana hening, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita awali dengan lagu pembukaan. Santo Yesus yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan pada Yesus anakku, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam surat apostolik Patris Corde, dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta oleh Beato Paus Pius IX. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Bapak Suci telah mencanangkan tahun Santo Yusuf mulai dari tanggal 8 Desember tahun 2020 hingga tanggal 8 Desember 2021. Dalam surat apostolik tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan figur Santo Yusuf sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut dan penuh kasih, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima, Bapa yang secara kreatif pemberani, Bapa yang bekerja, Bapa dalam bayang-bayang. Bapa Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang dikatakannya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang-orang biasa yang meskipun jauh dari pusat perhatian, tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini, mereka menyerupai Santo Yusuf, orang yang kehadirannya sehari-hari tidak diperlihatkan, bijaksana dan tersembunyi, yang meskipun demikian memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Santo Yusuf pada kenyataannya secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya, tulis Paus Fransiskus mengutip pendahulunya Santo Paulus ke-6. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, kita sesali segala dosa yang pernah kita perbuat. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Silakan, Felicia. Baik, Pak. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, Ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui doa dan permenungan ini kami dapat semakin mengenal dan meneladan keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai 15. Silakan, Kiral. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, marilah kita dengarkan renungan untuk hari ini. Dalam Injil Matius menunjukkan kepada kita pribadi pertama dari Allah Tritunggal yang kita sebut dengan nama Bapa. Nama Bapa menjadi nama Allah yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Kita menyadari sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus menggambarkan Bapa sebagai penyelenggara kehidupan. Bapa mengampuni dosa, mendengarkan setiap anak-Nya, memberkati dengan murah hati. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapa itu hanya satu sebagaimana dikatakan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Figur Bapa surgawi ini sedikit banyak erat kaitannya dengan pengalaman Yesus akan Bapa duniawinya, yaitu Santo Yusuf. Keutamaan Bapa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga tidak jauh dari kebapaan Santo Yusuf. Kedekatan relasinya dengan Bapa juga mencerminkan kedekatan relasi Yesus dengan Santo Yusuf. Santo Yohanes Chrysostomus
mengatakan bahwa Santo Yusuf telah dipanggil oleh Allah untuk melayani secara langsung pribadi dan misi Yesus dengan menjalankan peran sebagai Bapa. Dengan cara ini, ia bekerja sama sepanjang waktu dalam misteri besar penebusan, dan ia sungguh-sungguh pelayan keselamatan. Paus Yohanes Paulus, Seruan Apostolik Redemptoris Costus nomor 8 juga mengungkapkan kebapaan Santo Yusuf diwujudkan secara nyata dengan menjadikan dirinya sebagai seorang pelayan dan persembahan untuk melayani misteri inkarnasi dan misi penebusan Santo Yusuf, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapa legal atas keluarga kudus dengan pemberian total melalui hidup dan pekerjaannya. Menjadi permenungan bagi kita, bagaimana kita mengalami Allah sebagai Bapa jika kita tidak mengenal Bapa kita sehari-hari. Marilah kita mohon supaya kita mampu mengenal figur Allah Bapa melalui Bapa Surgawi kita. Dan semoga Bapak-bapak keluarga semakin mampu mencerminkan figur Bapa Surgawi. Anak-anak yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosa berkat kerahiman-Nya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepada-Nya. Silakan, Kate. Bagi keluarga kami, ya Bapa, terima kasih untuk keluarga yang Engkau anugerahkan sehingga kami mendapatkan tempat untuk kami beribadah bersama untuk memuliakan Dikau. Semoga Engkau selalu memberikan keluarga kami kesehatan yang cukup dan kebahagiaan yang lebih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada para pejabat gereja dan juga semua orang yang berjuang perkembangan gerejamu, agar gerejamu tetap berdiri tegak di atas dasar iman akan Dikau. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sekolah Santo Yosef, Bapa sumber penolong, berkatilah sekolah kami yang pada saat ini dalam proses penerimaan peserta didik baru. Semoga di masa ini semakin banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya ke sekolah kami, dan bantulah kami selalu agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan yang kami sampaikan. Engkau tahu masih banyak doa dan harapan kami yang sempat terucap. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami yang terbaik menurut rencanamu. Kami percayakan hidup dan keselamatan kami hanya kepadamu. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Cobaan, tetapi bebaskan kami. Kita doakan doa Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Mari kita doakan doa penutup. Ya Bapa, semoga devosi kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan selama hari-hari ini membantu kami menimba dan bertumbuh dalam keutamaan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu disertai Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, doa pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Kita nyanyikan lagu penutup. Santo Yusuf menjaga kau menjaga Bunda juga Yesus penebus. Sudilah doakan pada Yesus anakku, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Setelah kita berdoa pada pagi hari ini, ada pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam diri kita. Nanti anak-anak juga bisa menuliskan dan merenungkan dari renungan hari ini, sikap apakah yang dapat kita pelajari dari Santo Yusuf. Silakan, nanti kalian boleh refleksikan sendiri-sendiri.